Silakan duduk. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Haleluya. Saudara, senang bisa ada di tempat ini. Terima kasih Ibu Sylvia, selaku Gembala, Ketua API, dari teman-teman GPIA, Shalom, salam kenal. Dengan seluruh, di sini anak STT. Shalom. Haleluya. Saudara, perkenalkan dulu ya. Nama saya Dio Angga Pradipta, Pastor Michael sudah ada, haleluya. Saudara, saya 2013 balik dari Amerika ke Indonesia menjawab panggilan Tuhan. S1 saya bukan teologi, S1 saya adalah bioteknologi. 2013 saya balik Indonesia, saya jadi hamba Tuhan. 2015 S2, 2024 saya selesai S3 teologi saya di STT Bethel Petamburan. Sejak 2019 sampai hari ini saya menjadi staf pengajar di sekolah STT Bethel Indonesia. STT punya Sinode GBI, Bapak Ibu, saya mengajar beberapa mata pelajaran, saudara, etika, dogmatika, spiritualitas Pentakosta, saudara. Dan saya juga menjadi wakil gembala GBI Puri Indah dan baru tahun lalu dari Gembala Sidang Pak Niko memberikan SK saya jadi gembala buat di GBI Puri Lipo Tower. Dan hari ini saya datang dengan Pastor Michael, rekan dan sahabat, saudara. Mungkin di sini sudah familiar dengan Dio Mike Podcast. Karena panggilan dari Pastor Michael dan saya adalah kita mau pergi ke daerah-daerah, saudara, mewartakan kebenaran firman sekaligus men-trigger, menginisiasi kebangunan rohani yang terbesar untuk Indonesia, saudara. Jadi hari ini begitu terhormat boleh diundang di tempat ini. Hari ini saya mau langsung masuk ke dalam kebenaran firman. Saya diberikan tema Rooted in the Word. Saya diberikan tema Rooted in the Word. Boleh tampilkan PowerPoint saya. Saya berikan judul berkat untuk mereka yang mencari kerajaan dan firman-Nya. Berkat untuk mereka yang membangun gerejanya, saudara. Sadarkah saudara semua, Bapak Ibu, bahwa setiap kita dipanggil untuk tidak pengangguran. Setiap orang percaya itu bukan pengangguran. Bahkan ada ayat firman berkata kalau orang tidak mau kerja nggak boleh makan. Ada ayatnya itu, orang gak mau kerja gak boleh kasih makan, saudara. Setiap orang harus bekerja. Karena Tuhan ketika menempatkan Adam di Taman Eden, dari awal kamu harus mengusahakan taman ini, saudara. Gak ada yang namanya pengangguran. Terutama di dalam kerajaan Allah, saudara. Setiap gereja-gereja, setiap generasi kita dipanggil untuk membangun kerajaan surga di muka bumi ini, saudara. Nah, untuk membangun tersebut, saudara, hari ini kita mau membahas terpenting membangun fondasi, yaitu apa? Tertanam dalam kebenaran firman. Perhatikan next slide berikutnya, saudara. Lihat beberapa contoh-contoh yang ada di perjanjian lama. Daud mempersiapkan bahan bangunan untuk anaknya nanti Salomo membangun, saudara. Tapi Daud juga membangun kerajaan, saudara. Anaknya Daud, Salomo, membangun bait Allah yang begitu megah, saudara. Asa dengan banyak raja yang lain. Dia membangun kembali kerajaan Yehuda, merestorasi kerajaan Yehuda, saudara. Yosafat menegakkan hukum Tuhan dalam zamannya. Raja Yoas merestorasi rumah Tuhan dari kehancuran, saudara. Nehemia merestorasi kembali tembok Yerusalem yang sudah hampir udah hancur tinggal puing-puing. Dan setelah Nehemia ada imam ahli kitab bernama Ezra. Dia bukan merestorasi tembok, dia merestorasi hukum. Saudara lihat, dari perjanjian lama, tokoh-tokoh yang Tuhan pakai adalah mereka yang kerjaannya adalah builder, pembangun. Saudara, saya bold dua raja, Asa sama Ezra. Karena saya mau share dua tokoh ini, Asa sama Ezra. Sampai akhir PowerPoint, saudara, kita akan sedikit bolak-balik, Asa sama Ezra. Saya harap Bapak Ibu dan teman-teman familiar dengan Raja Asa sama Nabi Ezra, Imam Ezra. Kalau enggak, berarti hari ini saudara perlu familiar dengan mereka. Saya tulis begini saudara, next slide. Gereja yang sehat adalah gereja yang kuat dalam firman dan mencari Tuhan. Karena hari ini saudara orang sibuk membangun, bukan membangun dengan firman, tetapi membangun dengan gimmick. Mereka bangun gereja dengan cara-cara dunia. Mereka pikir gereja itu harus mengikuti dunia. Pakai ini, pakai itu, segala macam taktik-taktik strategi dunia, strategi bisnis pun dipakai di dalam gereja. Tapi saya mau katakan gereja yang bertahan adalah gereja yang mencari kebenaran firman. Generasi yang mau bertahan adalah generasi yang tertanam kuat dalam kebenaran firman. Perhatikan, dari zaman kitab Raja-Raja sampai kitab Tawarik, kenapa berkali-kali itu kerajaan hancur? Apa pola yang ada di tiap generasi?
Apa pola yang berulang? Kenapa setiap kali raja itu hancur? Karena raja tersebut tidak hidup menurut kebenaran firman. Setiap kali seorang raja menjadi raja, entah dia muda, entah dia tua. Begitu dia menyimpang, dia mencari ilah-ilah lain, menyembah berhala, kejatuhan sudah dimulai, saudara. Tetapi ada beberapa raja yang Alkitab tulis, ini raja yang benar, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan polanya mirip-mirip, dia menyingkirkan tiang-tiang berhala. Dia merestorasi hukum Taurat, artinya firman tetap ada di situ, saudara. Dia melakukan apa yang benar, memelihara hari-hari kudusnya Tuhan. Dengan segera Tuhan mengaruniakan keamanan pada kerajaan itu. Itu pola berulang-ulang. Tiap kali bangsa Israel menyembah ilah lain. Tiap kali bangsa Israel menyembah Allah-Allah lain. Sekalipun di padang gurun Tuhan kasih musuh, saudara. Ternyata mereka sudah dibawa keluar dari Mesir. Tapi nggak bisa mengeluarkan berhala Mesir dari dalam hatinya. Mereka masih nyembah dewa-dewanya Mesir, saudara. Sekalipun secara fisik sudah keluar dari Mesir. Hari ini jangan sampai generasi muda engkau ada di gereja. Kita bangun gereja pakai cara dunia. Saudara, hati-hati karena kemerosotan sedang dimulai. Karena di akhir zaman orang akan mencari guru-guru yang hanya mengenakan kuping. Di akhir zaman orang akan mencari kebenaran firman yang hanya mengenakan kuping. Tidak mau lagi mereka mendengar kebenaran firman yang keras. Tidak mau. Mereka hanya pilih-pilih mungkin khotbah yang sedikit. Ada motivasi-motivasi ya, yang sesuai dengan pola hidup dunia. Yang mengajarkan kita cara sukses dalam, enggak salah. Orang benar harus sukses, saya percaya itu. Tuhan juga gak mau kita miskin. Tuhan gak mau kita gak jadi berkat bagi orang lain. Tapi fondasinya tetap firman. Ada alasan kenapa saya pilih Asa sama Ezra. Karena firman. Saudara bawa Alkitab. Walaupun saya punya PowerPoint, tolong buka Alkitabnya. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-14 dulu. Kitab 2 Tawarik pasal 14 ayat yang kedua. Yang ketemu katakan amin. 2 Tawarik pasal 14 ayat yang kedua, perhatikan. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Saudara kalau baca apa yang dia lakukan, saudara, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing, memecahkan tugu-tugu berhala, memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Ayat yang kelima, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Perhatikan apa yang terjadi, kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Kalau saudara melihat, nah sekarang baru ke slide berikutnya. Kalau saudara melihat ini Raja Asa masih muda, saudara. Tetapi dalam hatinya Asa, dia selalu mencari firman dan dia mau menghidupi kebenaran firman. Setiap kali raja mencari firman, setiap kali raja mencari Tuhan, itu kerajaan dipelihara oleh Tuhan, saudara. Perhatikan, ada slide berikutnya? Ya, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Pada saat itu saudara, ya ini namanya juga sedang kitab Tawarik, kitab raja-raja. Belum ada kitab perjanjian lama yang dari Kejadian sampai Maliaki belum ada Bapak Ibu. Makanya pada zaman dulu saudara, perkataan Nabi adalah perkataan firman yang sekarang ditulis. Yang saudara baca jadi firman Tuhan saudara. Ya, karena zaman itu belum ada kitab PL, kitab PB. Masih berjalan sejarah manusia saudara. Dan saat itu Azaria dihinggapi oleh Roh Kudus. Ia pergi menemui Raja Asa dan berkata begini, dengar Asa dan seluruh Yehuda. Perhatikan ya, firman Tuhan masuk dulu ya. Firman Tuhan masuk dan Asa mendengarkan. Seluruh Yehuda mendengarkan. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Tuhan beserta dengan gereja bila mana gereja mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan generasi muda apabila, bila mana, jika, kalau generasi muda juga beserta dengan Tuhan. Seringkali kita berkata, jika Allah ada di pihakku, siapa lawan kami? Saudara gak usah pusing, kalau Allah di pihak saudara dia pasti membela saudara. Pertanyaannya kita di pihak Tuhan apa tidak? Kalau Tuhan di pihak kita sudah pasti dia bela. Tapi seringkali banyak kita tidak ada di pihak Tuhan. Tapi kita klaim. Kalau ada Tuhan beserta dengan kami, pasti kami bisa. Pasti gereja kami berjalan, pelayanan pasti berhasil. Belum tentu. Saudara, belum tentu. Apakah saudara ada di pihak dia apa tidak?
Kenapa? Karena ayat ketiga berkata, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Perhatikan kata lama sekali. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tanpa ajaran. Garis bawahi ajaran. Tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Itu apa itu? Firman itu. Rooted in the word. Sesuai sesi ini kan. Sudah lama bangsa ini gak punya ajaran dari hukum Taurat. Sudah lama bangsa ini gak mendengar apa yang Tuhan katakan. Hati-hati saudara, begitu gereja menyimpang dari ajaran yang sehat, kehancuran sudah dimulai. Begitu generasi muda lebih suka dengan yang namanya hype dan gimmick. Bukan dengan kebenaran firman, sekalipun itu bosen kata orang. Sekalipun itu boring kata orang. Tapi kalau gereja sudah lama tidak mengikuti kebenaran firman, bahaya saudara. Bahaya. Makanya saya suka sekali tema ini, rooted in the word. Tertanam dalam firman. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi bangsa Israel. Kita berjalan tanpa tiba-tiba Tuhan berkata, udah lama kau gak mendengar pengajaranku. Pengajaran siapa yang kau dengar? Dunia kah? Saudara lihat, ketika Asa dapat firman ini, next, apa yang dia lakukan? Ketika Asa mendengar perkataan nubuatan dari Azaria bin Oded yang dihinggapi roh Allah, ia menguatkan hati. Ia singkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mesbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Ayat yang ke-12, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Garis bawahi mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Di dalam kitab Tawarik, kata mencari Tuhan sinonim dengan kembali kepada firman. Kembali kepada hukum. Tertanam dalam firman. Itu sampai dibikin perjanjian. Kapan terakhir kita punya perjanjian sama Tuhan mau baca Alkitab? Kapan terakhir kita punya perjanjian untuk mencari segenap firman Tuhan? Kapan kita punya gairah terakhir kali menangis ketika membaca firman? Kapan kita terakhir kali dalam youth? Jangan cuma bisa lompat. Jangan cuma bisa lompat Pak. Lagu praise lompat cepat. Tapi ketika dengar firman. Ketika kita ditegur oleh firman. Kapan kita bisa mengasihi firman dengan segenap hati dan jiwa. Saya suka bilang. Allah bersemayam dalam pujian penyembahan umatnya. Amin. Tapi ketika sabda firman diberitakan, Allah juga bersemayam di atas firman-Nya. Kalau saudara bisa menangis di dalam pujian penyembahan, kapan terakhir saudara menangis ketika mendengar kebenaran firman? Kapan terakhir saudara menangis ketika firman masuk dalam hati saudara dan berkata, Tuhan ampuni saya karena saya orang berdosa. Tuhan Roh Kudus ampuni karena firman ini menegur saya. Bayangkan loh, Raja Asa sampai bikin perjanjian untuk mencari Tuhan. Satu bangsa disuruh janji. Bapak Ibu. Next. Lihat urutannya. Lihat urutannya. Dia dengar firman dari Azaria. Dia hancurkan berhala-berhala. Dia perbaharui mesbah. Dia adakan perjanjian cari Tuhan. Lihat dampaknya. Tidak ada perang sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa. Oh, kalau gereja mau kuat. Karena di sini sinode GPIA. Kalau GPIA mau terus aman dan bisa membangun kota-kota benteng dalam GPIA, saudara harus cari kebenaran firman. Saudara harus cari Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan ada masalah banyak terjadi dalam sinode, ada masalah banyak terjadi dalam gereja lokal, ya kan bentrok sini, bentrok sana, ada banyak kebakaran-kebakaran kecil, api-api kecil yang kita sibuk suruh kita padamkan itu api. Bukan karena itunya. Karena Tuhan melihat ini sudah gak cari Tuhan lagi. Berapa banyak pendeta cari uang sekarang? Berapa banyak mereka memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi muda? Saudara, saya ngomong sama anak-anak muda, ayo dong jadi pendeta. Ah, gak mau lah Kak, kalau contohnya kayak begitu malas kita. Gak ada beda sama pebisnis di luar, mendingan saya bisnis. Ini ngomongnya begitu loh saudara. Karena saya juga dalam sinode GBI. Saya ngomong buat sinode saya sendiri, janganlah kita ngomong sinode lain ya, saya ngomong sinode saya sendiri lah. Saya di pengurus pusat Departemen Anak Muda. Saudara, ngeri kali kita lihat. Orang rapat sini, rapat situ, ujung apa? Ngabisin anggaran. Saudara, semoga gak ada di GPI ya.
Saya bilang kalau begini, buat apa orang ikut organisasi? Ujungnya bentak-bentak, berantem sana, cari posisi. Saudara. Nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan. Perhatikan ketika satu bangsa mencari Tuhan, 35 tahun Tuhan kasih ketentraman. Kalau Bapak Ibu baca nanti, lanjut pasal 15, saudara. Di zaman aman dan tentram itulah Raja Asa mulai membangun Yehuda. Kalau saudara nggak tentram, nggak damai, saudara nggak bisa bangun. Makanya pelayanan itu stuck. Gereja stuck. Kenapa nggak bisa bangun? Karena sibuk beresin yang berantem lah, yang kepahitan, yang kekecewaan, yang mau keluar gereja, gontok-gontokan, saudara sakit hati lah. Kok kayak nggak maju-maju begitu loh? Kayak nggak berkembang. Kenapa? Karena saudara nggak cari Tuhan. Kalau saudara di komsel mulai banyak berantem. Di pelayanan mulai banyak berantem. Banyak masalah ada di gereja. Saya mau katakan, jangan terlalu fokus sama situ, tapi cari Tuhan saudara. Karena Tuhan kalau berkenan, musuh orang pun didamaikan dengan dia. Ayo generasi muda. Bukan klise, aduh kak dari zaman dulu ngomongnya sama doa lagi. Masuk mesbah lagi, bangun mesbah lagi. Nggak ada taktik lain, nggak ada strategi lain, ABCD. 4 strategi, 4 jurus jitu membangun gereja sehat 1000 orang. Haleluya. 4 strategi, 5 strategi, 5 langkah. Gereja bisa 10.000. Bukan itu, karena Tuhan yang bangun. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang kasih pertumbuhan. Tugas saudara dan saya cuma satu, cari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Amin. Mari kita lanjutkan, saudara. Saudara lihat polanya, 35 tahun. Saudara tahu cerita Nehemia bangun tembok Yerusalem? Tahu? Saya mungkin gak bisa cerita dari awal. Tapi Nehemia diutus Tuhan kembali ke Yerusalem. Saudara, dari Babel. Untuk membangun tembok. Temboknya dalam keadaan puing-puing. Kondisi Yerusalem malu karena gak ada pintu gerbang. Malu itu, saudara. Ya, dalam bahasa Inggris menggunakan kata despise. Dipermalukan. Saudara, gak ada tembok. Bayangin sih rumah gereja gak ada tembok gimana sih saudara. Kayak gak aman begitu. Rumah kita gak ada tembok, gak ada pintu depan. Gak aman saudara. Nehemia punya panggilan Tuhan bangun tembok. Tapi apakah restorasi Yerusalem selesai di Nehemia pasal 6? Enggak. Saya kalau baca Nehemia bangun tembok dahsyat saudara. Banyak kepemimpinan bisa kita pelajari dari kitab Nehemia. Kita bisa pelajari banyak dari kitab Nehemia. Tetapi masalahnya bukan cuma sibuk bangun tembok. Dari pasal 7 sampai selesai. Bahkan ada satu lagi kitab Esra, temannya Nehemia. Sibuk bukan bangun tembok. Bangun kebenaran firman. Kalau cuma tembok Nehemia selesai. Tetapi kenapa Tuhan kirimkan Nabi Ezra, Imam Ezra, ahli kitab kepada Yerusalem? Karena bukan cuma soal tembok. Bangun firman jauh lebih penting daripada sekedar tembok. Saudara bisa bangun tembok gereja hebat. Bisa pasang LED hebat. Pasang lighting hebat. Pasang kamera layar semua hebat. Tapi tanpa firman ini hancur, gak ada apa-apanya saudara. Kita seringkali sibuk bangun tembok. Kita bangun pelayanan hebat. Kita bangun stage. Kita bangun platform. Kita bangun sosial media kita. Tetapi tanpa kebenaran firman. Tanpa kehidupan yang dikonsekrasikan. Tanpa kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu hancur lagi semua itu. Nah, kita mau lihat sebentar saudara. Next. Saya tulis begini. Tembok bisa dibangun. Tapi ingat. Apa sih alasan pertama mereka di dalam penjajahan Babel 70 tahun? Kan mereka di Babel sebetulnya kan. Menjadi budak 70 tahun. Apa sih alasannya? Karena mereka gak cari Tuhan. Karena mereka menyembah ilah-ilah lain. Nabi-nabinya bernubuat palsu. Gak mungkin kita ke Babel. Gak mungkin. Bahkan nabi yang bernubuat ke Babel, saudara dipenjarain kok sama bangsa Israel. Ditampar mulutnya, saudara. Karena mereka sudah tidak pernah bisa membedakan firman yang benar dengan firman yang palsu, saudara. Hati-hati, di akhir zaman semua bisa ngomong apa-apa di sosial media. AI pun bisa ngomong. Gimana generasi anak muda Indonesia bisa membedakan mana firman yang benar dengan mana firman yang salah kalau kita nggak pernah tertanam. Sekarang kan zamannya digital money ya, kris. Kemana-mana kita pakai kris. Saya masih ingat dulu di zaman SD SMP. Saudara, diajarin sama guru.
Cara bedakan ada uang palsu sama uang benar. Gimana bedanya uang palsu sama uang benar? Yang kerja di bank, yang masih suka pegang uang kertas. Gimana cara ajarin orang bedain uang palsu sama uang benar? Diraba, anak muda Gen Z gak tahu itu. Itu cuma kata-kata kita generasi jam. Kalau tangan saudara mau bedain uang palsu, pegangnya banyakkan uang palsu apa uang benar? Kalau mau tahu yang palsu, banyakkan pegang ngeraba yang benar apa yang palsu? Yang benar bukan yang palsu. Begitu saudara udah biasa pegang yang benar, sekali pegang, kok beda? Kok beda ya? Kok teksturnya beda? Di terawang, kok nggak ada garis pita ininya nih, hologramnya? Kenapa? Karena udah biasa pegang yang. Nah bagaimana zaman sekarang gak pernah bisa pegang firman yang benar ketika terima sosial media. Amin, amin pastor, amin, amin. Gak tahu ngomong benar apa enggak. Khotbah cuma 1 menit pula lagi. Saya juga di situ sih, saya juga bikin khotbah 1 menit. Tapi sekarang semua orang bisa ngomong apapun kan. Kalau saudara gak pernah pegang firman yang benar, itu firman palsu masuk, saudara gak pernah tahu. Saudara, dan itu tugasnya Ezra. Karena ternyata mereka sampai tembok jadi pun mereka masih nikah sama orang beda suku. Pada saat itu gak boleh. Pada saat itu Israel gak boleh nikah sama bangsa Amon, sama bangsa Moab gak boleh. Itu udah perintah Tuhan, tapi mereka gak tahu. Kenapa? Karena gak pernah belajar firman. Kok bisa? Karena selama penjajahan 70 tahun gak peduli mereka sama hukum Taurat. Saya gak mau generasi emas Indonesia yang katanya sekarang Gen Z, sekarang sudah menjadi generasi terbesar di Indonesia, Gen Z. Hati-hati generasi anak muda, jangan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita menggantikan Bapak Ibu yang menjadi gembala saat ini. Kita meneruskan pelayanan mereka, tapi karena cuma modal chat GPT, saudara gak tahu cara bedain firman yang benar sama yang asli. Kenapa saya tahu? Karena saya juga dosen. Malas banget kita ngecekin tugas mahasiswa pakai AI semua. Sekali saya bikin kelas, nggak pakai komputer, zaman jadul, tulis tangan. Saya diktekan soalnya, jeblok semua nilainya Bu. Karena biasanya pakai apa? Pakai AI. Begitu dimatiin HP, hancur nilainya. Bingung, lupa. Saudara, perhatikan. Setelah tembok selesai di Nehemia 6, Nehemia 8, sampai Nehemia selesai. Bahkan keseluruhan kitab Ezra. Saudara, tugasnya apa? Dia mengajarkan Taurat kepada orang-orang itu. Dia mengajarkan Taurat kepada, sampai kapan? Sampai mereka mengerti apa yang diberitahukan kepada orang-orang tersebut. Saudara. Nih, saudara baca saudara ya, Nehemia 9 ayat 3. Ezra baca itu hukum Taurat 1/4 hari. Kalau 1/4 hari berarti berapa tuh? Kalau 1 hari 24 jam, bagi 4. 6 jam dia bacain. Waduh, kita kalau khotbah 6 jam gimana ya? 6 jam Ezra bacain firman. Dan responnya apa? Mereka pakai 1/4 hari lagi, 6 jam lagi untuk cuman sujud dan menyembah Tuhan. Wih. Penyembahan yang sejati itu kalau lahir dari pengenalan firman yang benar itu beda. Penyembahan yang sejati yang bukan hanya dari gimmick, tapi penyembahan yang lahir dari pengenalan firman. Semakin saudara kenal Tuhan yang saudara sembah, penyembahanmu berbeda. Saudara. Apa yang saya mau share? Kenapa saya share mengenai Asa? Next. Karena ada masa di mana gereja butuh Nehemia. Ya kita bangun tembok. Kita bangun pintu gerbang. Perlu kita. Perlu arsitek ini buat bangun ini semua. Perlu. Bangun manajemen gereja. Perlu. Bangun struktur kepengurusan anak muda, perlu. Itu bukannya salah, perlu, saudara. Tetapi kita butuh Ezra, ahli kitab, untuk menanamkan firman di dalam gereja. Ini dua-duanya penting, saudara. Dua-duanya penting, saudara. Dalam gereja saudara nggak bisa lari dari firman. Kenapa? Next, kenapa saya khotbah mengenai ini? Karena tertanam dalam firman mencegah saudara jatuh ketika engkau sukses. Tertanam dalam firman mencegah saudara jatuh ketika Tuhan mengangkat saudara tinggi seperti Raja Wali. Makanya dalam kitab Perjanjian Baru,
generasi muda, perhatikan teladan hidup pemimpinmu. Bukan di awal, perhatikan akhir hidup pemimpin-pemimpinmu. Bukan di awal, karena di awal semua orang bagus, Pak. Di awal semua orang hebat. Masuk pelayanan masih tulus-tulus. Oh iya bang, siap bang. Masuk karena Tuhan yang panggil bang. Mohon dukungan doa ya bang, semua tolong doa ya, tolong doa ya. Akhir-akhir cari duit saudara. Iya. Awalnya tulus-tulus aja mereka doa. Oh tolong ya doakan kita mau bangun di segala macam-macam. Udah kena uang, habis dia. Untung aja belum 74 kilo emasnya saudara. Miris. Saya berdoa generasi muda di tempat ini. Engkau yang meneruskan GPIA atau apapun gereja lokal saudara. Engkau gak punya mental seperti itu. Gereja ini saya percaya semua om tante pendiri gereja apapun sinodenya dulu. Betul-betul mereka kerja keras. Tabur darah itu, tabur air mata. Tabur uang, tabur hidup untuk bangun gereja. Karena gak mudah. Tapi jangan sampai generasi muda naik menggampangkan. Sehingga kebangunan rohani yang dimulai 40-50 tahun yang lalu tidak berlanjut ke generasi kita. Jangan sampai. Oh karena gereja sudah berjalan 35 tahun, sukses, aman, jemaat bertumbuh. Tahu Bapak Ibu, di tahun ke-36 Asa mulai hancur. Asa yang tadi kita baca, mulai hancur dia. 35 tahun Tuhan pelihara Asa, cuma butuh waktu 5 tahun untuk Asa hancur. Kita baca sebentar Bapak Ibu. Ya. Tahun ke-36, singkat cerita ya. Dia berperang sama Raja Baesa, Raja Israel. Dia kan Raja Yehuda. Dia perang sama Raja Israel. Tapi dia gak cari Tuhan. Di awal pemerintahannya dia lawan Raja Ethiopia, orang Zerah, orang Ethiopia. Pasukannya 1 juta. Pasukan dia cuma 500.000. Dia cari Tuhan. Dia doa, oh Tuhan engkaulah satu-satunya dapat menolong kami. Tuhan selamatin. Tapi begitu sukses, begitu besar, dia lagi gak cari Tuhan. Dia kompromi pakai uang bendahara bait suci, dia bayar Raja Aram. Bro, kan bokap gue sama bokap lu kenalan. Nih gue kasih duit. Batalin bantuin Raja Israel, Baesa, supaya kita menang. Oke, siap. Raja Aram yang penting duit. Saudara, tahu saudara, sukses kok, sukses. Nggak jadi perang saudara. Asa menang. Tetapi apa akibatnya? Dia merosot secara rohani. Kita baca, next. Kita baca, saudara. Pasal 16 ayat yang ke-7. Ketika Asa bekerja sama dengan Raja Aram, Tuhan kirim lagi firman. Lewat Hanani, orang pelihat itu. Ditegur Asa. Ini udah jadi gembala sidang nih, udah besar nih. Udah jadi raja nih. Ini bukan orang baru mulai bangun gereja. Bukan, ini udah 35 tahun memimpin. Udah hebat dia. Saudara, ya, ini ketua yayasan, ketua sinode, apapun namanya lah, ketua perusahaan, apapun, udah establish, udah di atas. Hanani tegur, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Lompat ayat yang ke-9. Asa, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap dia. Dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Oh jangan salah generasi. Kita banyak perang. Bukan karena saudara banyak musuh, karena kita belum cari Tuhan. Karena ketika Asa pertama-tama cari Tuhan, Tuhan kasih kedamaian. Tuhan kasih kedamaian saudara. Lihat responnya Asa, next. Dia bertobat, kayak Daud, robek baju, tanda berduka cita. Enggak. Maka sakit hatilah Asa. Katakan bersama-sama sakit hati. Siapa yang sakit hati ketika ditegur gembala? Anak muda. Ada yang sakit hati ditegur kakak pembina. Ditegur kakak rohani, mentor. Ada yang sakit hati, kesel mau keluar dari pelayanan. Saya mau katakan jangan. Puji Tuhan, Tuhan ngomong sama saudara lewat kakak pembina. Puji Tuhan, Tuhan tegur saudara dan saya lewat gembala. Puji Tuhan, Tuhan masih ngomong. Jangan sampai kita dalam satu titik kita sukses dalam hidup. Mungkin awal-awal kita masih pengerja youth, masih bocil. Masih biasa-biasa. Oh tiba-tiba Tuhan bawa kita naik jadi usaha.
content creator sukses, follower 7 juta orang. Sekali pasang konten tarif 10 juta, 20 juta. Asik. Dulu ke gereja motor nyicil, sekarang ya gak usah sebut merek lah ya. Mobil sudah hebat. Oh dulu saudara kita malu-malu di belakang gereja duduk, saudara sekarang kalau bisa di depan. Booking ya depan ya, duduk ya. Wih siapa yang, masa gak ada yang tahu saya sih. Udah sukses di Bekasi loh. Jangan sampai ketika Tuhan bikin kita sukses, kita ditegur, kita sakit hati. Saudara tahu Asa sakit hati sampai apa? Dia penjarain Hanani. Dipenjarain itu Nabi. Dan dia mulai menganiaya beberapa orang dari rakyat. Lihat, otoritas yang tidak tunduk pada firman akan mulai menganiaya yang bawah. Siapapun itu, mau di gereja, mau di sekuler. Otoritas yang tidak tunduk pada firman akan mulai abuse ke bawah. Karena hatinya sudah tidak merendah untuk dengar firman. Bapak Ibu, enggak cuma sampai situ. Tahun ke-39 Asa mulai ada sakit di kaki. Saya cari-cari komentari bahasanya gangrene. Kayak busuk begitu loh saudara. Kakinya mulai busuk di kaki. 3 tahun dia menderita. Meninggal tahun ke-41. Tapi miris Alkitab mencatat. Selama kesakitannya ia tidak cari Tuhan. 35 tahun Tuhan bela Asa. 3 tahun terakhir dia gak cari Tuhan. Saya berdoa, kita butuh berdoa buat pemimpin-pemimpin sinode kita. Pemimpin gereja-gereja lokal. Jangan sampai di akhir kehidupan mereka gagal finishing well. Karena gak dengar suara Tuhan. Ini tabib bukan dokter ya Bapak Ibu. Tabib di sini dukun, orang pinter. Tabib-tabib orang Mesir yang pakai rapal-rapal mantra. Nanti dipikir orang Kristen gak boleh ke dokter lagi. Dukun. Dia pakai orang pinter buat sembuhin. Lihat. Saudara, next. Saya sudah mau selesai. 1 slide lagi. Polanya mirip. Kesuksesan menyimpan bahaya buat kita sombong dan membuat kita sulit terima teguran firman. Enggak cuman Asa Pak. Enggak cuman Asa, lihat Raja Uzia. Raja hebat. Saya baca, Raja Uzia sama juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan ketika masih muda. Tapi begitu dia sukses, begitu dia kuat, Alkitab mencatat Uzia menjadi tinggi hati. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya saudara. Masalah orang percaya bukan pada saat awal dia mulai pelayanan, tapi pada saat akhir dia mengakhiri pelayanannya. Saya berdoa generasi muda di tempat ini adalah generasi yang tertanam dalam kebenaran firman. Lihat Salomo saudara, karena banyak istri, banyak gundik, hatinya mulai mengikut ilah-ilah daripada istri-istrinya saudara. Alkitab mencatat, sebab itu Tuhan menunjukkan murka kepada Salomo, karena hatinya menyimpang daripada Tuhan. Kenapa kita mesti rooted in the word? Kenapa mesti tertanam dalam firman? Supaya saudara gak menyimpang hatimu nak. Saya begitu yakin saudara jadi orang sukses, yakin saya. Indonesia butuh banyak pemimpin-pemimpin muda Indonesia, amin. Saya berdoa saudara jadi pengusaha-pengusaha sukses. Orang-orang profesional sukses. Hamba-hamba Tuhan sukses, penginjil-penginjil sukses. Tapi begitu saudara sukses, jangan sampai tinggi hatimu. Jangan sampai hati kita menyimpang, kita berkata siapa lu? Nih dong, nih. Follower udah 10 juta nih. Gereja udah 30 ribu nih. Siapa? Mau ngomong apa? Hati-hati saudara. Begitu kita gak bisa diomongin, Tuhan sendiri yang turun tangan saudara. Saya mau tutup dengan Ezra. Ezra gimana Pak? Ezra gimana? Next. Saudara kalau baca kitab Ezra sama kitab Nehemia, endingnya bagus. Enggak ada tulisan, maka Ezra menyimpang. Dan dia mulai korupsi. Untung gak 74 kilo saudara. Loh karena Nehemia sama masalahnya. Emas peraknya ditimbun sama penguasa-penguasa. Enggak dibagikan sama orang-orang Lewi. Makanya orang-orang Lewi di zaman Nehemia mesti kerja ke ladang karena nggak dibayar. Yang miskin diperalat sama yang kaya di zaman Nehemia sama juga zaman sekarang sama nggak ada beda. Tapi lihat Ezra. Ezra 7 ayat 10 saya suka banget. Saya berdoa ini menjadi hati kita dari conference ini. Ezra 7 ayat yang ke-10.
1, 2, 3. Bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara Ezra sebagai anak muda. Dia bertekad meneliti firman. Dia bertekad melakukan firman. Dia bertekad mengajar firman. Makanya kita butuh guru-guru juga, dosen-dosen yang luar biasa. Mimbar bukan tempat motivasi. Mimbar tempat firman diberitakan. Mimbar tempat firman diberitakan, bukan kita, firman. Lihat warisan rohaninya Ezra. Ini revival menurut saya. Saudara baca Nehemia sama Ezra. Ketika dia baca ini tuh Taurat, itu nangis satu bangsa. Nangis, aduh Tuhan ampuni Tuhan, kami bertobat. Sampai istri-istri yang sudah dari orang asing disuruh pulang ke negaranya. Bayangin. Ayo hidup kudus. Firman Tuhan, kita gak boleh nikah sama orang campur orang asing. Balikin semua istri. Balikin loh saudara, istri dikirim balik. Saya yakin itu beberapa sedih loh saudara. Lah ini kan istri gua. Masa disuruh balik? Iya Tuhan suruh balik. Yaudah deh. Bye-bye. Itu revival. Revival bukan cuma kita lompat-lompat. Revival Indonesia, saya merindukan satu bangsa nangis di hadapan Tuhan. Revival ketika gereja-gereja lintas sinode, bergandengan tangan, bertobat, Tuhan ampuni kami karena kami terlalu banyak kawin campur sama ilah-ilah dunia. Karena kami terlalu banyak nggak menempatkan firman di posisi yang prioritas. Saudara, Ezra kerjanya cuma satu, ngajar firman doang. Tapi karena Ezra, satu bangsa bisa mengalami Tuhan lagi. Karena Ezra, dia bukan Nehemia. Dia bukan orang ahli bangun tembok. Dia cuma kutu buku di belakang, dia berkata tapan belajar firman. Dia ahli kitab, dia kerjaannya nyalin ulang kitab. Tapi karena Ezra, satu bangsa bertobat. Jangan kecilkan. Aduh kak, aku gak bisa khotbah kak. Aku gak kayak dia kak, aku gak bisa nyanyi kak, suaraku fales banget. Apapun talenta yang Tuhan titipkan, kembangkan itu. Apapun talenta yang Tuhan titipkan, itu revival yang sejati menurut saya. Itu revival. Ezra. Kalau hari ini saudara malas baca Alkitab, mulai baca Alkitab. Mulai, saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan umatku binasa karena enggak ada pengetahuan. Dari mana kita tahu mesti takut sama Tuhan? Karena firman. Karena firman umatku binasa. Karena mereka enggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya berdoa generasi ini kita enggak binasa. Betul-betul. Oh jangan cuma senang kita gereja-gereja tapi enggak ada hadirat Tuhan di situ. Jangan cuma senang gereja tiap minggu tapi enggak ada urapan Tuhan di situ. Betul-betul kita minta Tuhan lawat kami. Jamah kami Tuhan. Amin. Mari tundukkan.